Baik, rekaman sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Maaf tadi ada sedikit kendala. Baru mau hidupin laptop malah listrikin jeglek. Ya, ya udah. Tak pikir malah mati giliran. Baik giliran payah. Ternyata meterannya yang jelek. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu siang hari ini selalu dalam kondisi sehat dan pastinya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap masih bersabar ya, kita harus secara online kemarin sempat ada diskusi panjang karena kan memang mata kuliah kita harusnya praktikum ya. Kalau memang praktikum harusnya memang tatap muka, tapi memang belum disetujui ya. Oke lah, enggak apa-apa. Dan di sisi lain kita juga ini mata kuliah semester 5 dan semester 5, jadi yang diizinkan kuliah untuk PTMT-nya semester 1 dan semester 3. Oh, ya udah berarti kita harus sabar dulu. Baik, hari ini kita satu SKS hari ini nanti Pak Widi akan menjelaskan tentang publishing dari iSpring. Nah, nanti satu SKS yang selanjutnya nanti Pak Widi akan pengen memonitor progres kalian untuk kemarin membuat peta konsepnya bagaimana, terus rangkumannya bagaimana, sudah sejauh mana, nanti akan Pak Widi monitor mulai hari ini, gitu ya. Baik, silahkan semuanya buka PowerPoint-nya seperti biasa. Kalau bisa yang sudah dibuka, yang dibuka PowerPoint yang sudah ada, misal sedikit slide-nya, maksudnya sudah ada PowerPoint terserah, terus sudah ada kuis satu. Jadi nanti akan terlihat bagaimana nanti bentuknya itu setelah di-publishing itu seperti apa. Misal ini Pak Widi tak bukain dulu aja. Yang sudah ada itunya ya. Oke. Pak Widi izin share screen. Misal ini tak tambah slide aja lah daripada harus buat slide lagi ya. Di misal ini Pak Widi sudah punya PowerPoint. Terus ini kuisnya udah ada di bagian bawah ya. Coba kita cek kuisnya sudah masuk apa belum. Seperti biasa kita cek kuisnya dulu. Oke, kuisnya masih aman. Nah, begini mahasiswa semua, teman-teman mahasiswa. Jadi dalam publishing iSpring di sini ini memang aplikasi yang digunakan untuk menyempurnakan dari kinerja PowerPoint itu sendiri. Pak Widi izin pakai kacamata. Wah, kepala 3 itu maksudnya ketok ini payah ya. Kalian harus jaga kesehatan mata ya. Sedih. Nah, Pak Widi itu sebenarnya nggak suka pakai kacamata. Berhubung rakyat ketok dia meneh. Gitu ya. Oke. Jadi iSpring di sini memang digunakan untuk menyempurnakan kerja dari PowerPoint itu sendiri. Jadi memang kemarin yang sudah Pak Widi jelaskan bahwasanya PowerPoint itu dia masih memiliki kelemahan di mana ketika efek itu sudah jalan dia tidak akan bisa, ketika kita kembali ke slide sebelumnya dia tidak mau jalan lagi, sehingga ketika kita ingin membuat aplikasi yang bersifat interaktif itu tampilannya menjadi kurang maksimal. Jadi kasarannya itu lebih
apa ya, tampilannya kurang smooth lah seperti itu. Jadi wah loh tadi kelihatannya di sini ada efeknya, pas jadi nggak mau jalan lagi. Nah seperti itu. Misal di sini tak tambahi efek-efek apalah, katanya sudah ada efek transisinya. Coba tak cek dulu. Oke. Sudah ada efeknya. Nah, di sini dalam iSpring di sini memang publishing itu adalah tahap terakhir. Tahap terakhir di mana dia mengkonvert menjadi data HTML atau kita ingin membuat data video atau membuat data SWF seperti itu. Tapi di sini nanti Pak Widi harap lebih Pak Widi tekankan pada data HTML. Supaya apa? Nanti kedepannya bisa kita kembangkan untuk menjadi aplikasi Android atau APK-nya. Jadi nanti bisa kita instalkan ke HP Android kita. Kalau iOS, Pak Widi belum mencobanya, cuman yang lebih lebih smooth untuk jalannya menggunakan Android-nya. Jadi nanti hasil dari publish ini itu bisa kita buat menjadi data APK atau data aplikasi Android di situ. Nah, sebelum ke tahap terakhir publish, kita melihat di sini apa namanya fungsi-fungsi dari iSpring itu sendiri. Selain kemarin yang memang langsung Pak Widi jelaskan pertama adalah kuis supaya kalian bisa bisa mempelajari karena memang kalau kuis itu butuh proses kalian untuk belajar. Tapi kalau yang lain-lainnya enggak sih. Di sini ada record audio, record video, manage narration, terus kuis sudah kalian pelajari, ada screen recording dan lain-lain, ada pemberian apa namanya YouTube di situ atau web object di situ bisa. Nah, di sini yang Pak Widi kalau record audio saya kira kalian paham lah ini seperti yang ada di PowerPoint itu sendiri kita bisa menambahkan apa namanya uh, objek audio di sini, narasi audio di sini itu juga bisa. Nah, yang paling Pak Widi tekankan di sini adalah manage narration di sini. Nah, ketika manage narration di sini, kita bisa membuat di sini, misalkan seperti di medianya Pak Widi yang apa namanya lingkungan hidup waktu kemarin itu yang Pak Widi mainkan di situ apa di sini kan ada misal biodata nama itu bisa kita membuat narasinya jadi bisa mengatakan biodata nama hajat KTL jadi seperti uh, karena kita prinsipnya di sini adalah multimedia interaktif dan apa namanya fokus ke kalau bisa medianya itu apa namanya uh, mencakup tipe belajar dia visual, auditori, sama kinestetik. Nah, kalau auditori kan pasti harus ada suaranya, misal seperti ini. Uh, kalau ada anak yang kalau ada anak yang apa namanya dia auditori, dia harus perlu bantuan. Misal seperti slide seperti ini, dia kan biasanya malas untuk membaca. Nah, dengan adanya suara atau narasi di situ, kita bisa memberikan misal kesetaraan gender. Jadi ada suara untuk menjelaskan tulisan kesetaraan gender, perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Disabilitas, perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi pada anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kita bisa membuat narasinya di situ. Nah, setelah narasinya itu jadi, nah itu baru nanti kalian save close di sini. Ya, misal ini di slide, misal tak buatkan di slide 2 kayak gitu ya. Misal di sini. Nah, kita langsung aja record audio. Nah, oke, next. Biodata, nama, Tiwi Tiwi Dayat SPD MPD.
Tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 30 Desember tahun 90. Nomor handphone 085727805548. Email widiipa3@gmail.com. Alamat Karangjati RT 4 RW 1 nomor 50 Kecamatan Bedah Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Misal seperti itu, kayak gitu toh. Nah, itu bisa kita play dulu di sini. Suaranya. Suaranya kalian dengar kah? Tidak, Pak. Oh tidak toh. Oh, gila. Tapi tadi suara Pak Wisnu masuk ya? Halo? Suaranya Yang Pak Wisnu record Bisa, Pak. masuk. cuman yang recordnya yang nggak masuk ya? Oke, saya ulang lagi. Nah, misal setelah di record tadi ya, coba bentar, Kak. Saya ubah dulu ke oke. Biodata, nama Tiwi Dayat SPD MPD, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 30 Desember tahun 90. Suaranya masuk ya? Handphone 085727805548. Isi ipa3@gmail.com. Alamat Karangjati RT 4 RW 1 nomor 50 Kecamatan Bedah Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Nah, di sini itu bisa kalian atur nanti sejauh mana, terus narasinya seperti mana. Kalau kita menggunakan apa namanya PowerPoint, kalau kita menggunakan recordingnya menggunakan langsung PowerPoint, itu agak susah karena kita tidak bisa melihat timelinenya. Tapi kalau kita menggunakan iString seperti ini, menggunakan timelinenya itu jauh lebih enak karena di bawah ini kelihatan ya. Jadi nanti membacanya sejauh mana sampai berapa menit berapa detik seperti itu, terus nanti pindah slide ke berapa, nah itu kan lebih enak. Nah setelah semua direkam, habis itu diklik save and close seperti itu. Nah nah seperti itu. Jadi itu tambahan tadi yang paling Pak Widi soroti adalah manage narration-nya di sini. Nah, untuk selanjutnya saya kira untuk quiz kalian sudah bisa paham. Slide narration, manage narration tadi juga masih sangat mudah untuk dipelajari. Nah, yang paling penting di sini adalah publishing. Nah, setelah semua PPT itu sudah jadi, mediamu sudah jadi, kuismu sudah jadi, baru coba kamu klik publish. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Nah, jangan lupa pertama, tak pelan-pelan ya, saya ulangi ya. Setelah PPT-mu ini semua jadi, kuismu sudah jadi, ini kan dalam satu file. Ingat ya, jangan beda file, tetap berada pada satu file. Kamu nggak usah pedulikan di sini nanti slide-mu sampai 200 slide pun nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Nah, setelah semua sudah jadi, baru kamu klik publish. Nah, setelah klik publish di sini, nah ini yang di sini ada berbagai macam jenis. Nah, nanti yang Pak Widi fokuskan untuk perkuliahan ini di yang My Computer aja dulu. Belum Pak Widi nanti kalau kalian pengen mempelajari lebih lanjut, ada nanti iSpring Space-nya bagaimana, iSpring Learn-nya itu bagaimana, kita masukkan ke LMS bagaimana, kita masukkan ke YouTube bagaimana, itu bisa. Tapi yang di sini Pak Widi akan soroti adalah di My Computer dulu. Kalian pilih My Computer, terus langkah pertama kalian tulis dulu nama proyek kalian. Misal media IPA. Nah, foldernya itu sama persis dengan satu folder dengan PPT-mu tadi. Nah, makanya Pak Widi tak wajibkan dari awal komen dari PPT, kuis, terus hasil publishing ini itu pada satu folder, jangan terpisah ya seperti itu ya. Nah, setelah
foldernya kalian sudah dapat, klik folder di project media manager. Nah, baru kita turun di sini format yang kalian pilih, HTML5 atau video. Nah, kalau pengen kalian mengembangkan ke Android, itu kalian pilih yang HTML5. Tapi kalau cukup nanti formatnya berupa video, ya udah video aja enggak apa-apa. Tapi kalau pengen Pak Widi harap kita karena belajar ya, dan nanti pengen uh, kembangkan ke Android, kalian pilih yang HTML5. Klik sehingga status warna birunya di HTML5 gini ya. Nah, selanjutnya kita turun satu yang di player. Nah, player di sini kalian klik, ini kan tulisan ada yang warna biru ya, yang universal itu ya. Nah, kalian bisa setting di situ. Kalian klik dulu, klik universalnya. Nah, ini nanti akan tampilan mediamu seperti ini. Nah, kalau kayak gini Pak Widi kurang menarik karena apa? Slide-slidemu jadi ketahuan dulu kan. Nah, kalau memang pengen kalian membuat yang full screen, kalian hilangkan aja. Top bar-nya dihilangkan, slide bar-nya dihilangkan, bottom bar-nya dihilangkan. Ini nanti akan tampilannya akan seperti full screen. Jadi memang pure desain kalian. Atau bisa kalian non kayak gini juga bisa. Nah, kalau non itu udah pasti pure desain kalian itu bentuknya seperti apa. Tinggal diimbangi aja. Ini kan backgroundnya masih abu-abu ya, karena medianya Pak Widya abu-abu, mungkin backgroundnya ini abu-abu itu bisa kalian ubah warna-warnanya. Backgroundnya mungkin dikasih karena warnanya ungu, ya udah kasih ungu kayak gitu. Karena mungkin di sini dominan apa mediamu itu dominannya warnanya ungu, ya kamu ubah aja backgroundnya itu menjadi ungu seperti itu. Nah, setelah semua ini hanya untuk nyeting bentuk mediamu saja sih. Tapi kalau kalian pengen yang ada kotak-kotaknya kayak gini ya boleh. Ini berupa seperti ini video atau berupa yang seperti ini juga boleh. Tapi kalau Pak Widi kurang seneng karena apa? Mediamu yang ada di sini kan jadinya kelihatan semua kan yang ada di sini. Nah, jadi kan nggak asik lah media yang sudah kamu susah buat, tapi di sini sudah terlihat slide-slide-nya berapa saja kan tampilannya jadi kurang menarik kan. Nah, alangkah baiknya layarnya dibuat yang non. Nah, itu ya. Nah, kita sesuaikan aja warnanya tadi. Misal jadi ungu ya ungu kayak gitu. Nah, setelah semuanya ini sudah selesai, baru klik apply and close. Nah, itu ya. Yaitu Sofiani, yang kuliah Sofiani apa Rizka itu? Oke, kita turun ke bawah. Ke setelah player kita turun ke size. Nah, size-nya di sini terserah kalau kalian pengen ukurannya yang besar atau mengikuti besarnya karena kan mungkin resolusi layar masing-masing komputer atau handphone kan berbeda-beda. Paling aman itu adalah kita klik fit force to browser window seperti itu. Tapi kalau pengen ukuran yang benar-benar maksimal, kita menggunakan use original slide size. Tapi memang resikonya nanti ketika dibuka di beda resolusi, gambarnya akan ukurannya akan bentuknya lucu nanti bentuknya kacau seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan yang fit force to browse window itu nanti menggunakan layar bentuknya seperti apa, mereka akan mengikuti bentuk layar yang ada di masing-masing yang digunakan untuk membuka aplikasi tersebut. Nah, setelah kalian pilih, save aja. Kualitas, nah setelah size kita turun ke quality atau kualitasnya. Nah, kualitasnya Pak Widi sarankan dibuat baik semua aja.
walaupun nanti hasilnya juga besar tidak apa-apa. Alwong, jadi konsepnya seperti ini. Ini juga sama saja ketika kalian pengen convert video. Nah itu kadang kan kalian kalau convert video karena kurang terlalu memperhatikan, kadang uh, suaranya ngomong opo, gambarnya ngomong opo seperti itu kan. Nah itu karena apa? Kurang memperhatikan ketika kompresi seperti ini. Jadi ketika kita membuat sesuatu atau membuat produk, kalau bisa itu di-hackkan semua. Kalau memang nanti ujungnya akan kalian kompres seperti itu. Biasanya kalau high kan pasti gambarnya pasti ukurannya gede kan, filenya nanti kan. Nah, misal kalau kita pengen ngedit video menggunakan Filmora seperti itu ya, itu kan nanti hasilnya paling bisa sampai 300 mega, 500 mega, 1 giga seperti itu ya. Nah, otomatis kan kalian pengen dikompres biar datanya itu lebih kecil. Nah, kalau memang ujung-ujungnya pengen kalian kompres seperti itu, kalian setting di high semua dulu. Nah, setelah biar supaya apa? Ketika nanti dikompres, itu penyusutan datanya atau kualitas datanya itu tidak berpengaruh lebih atau berpengaruh besar terhadap file tersebut. Karena ketika sudah berpengaruh, nanti akan jadinya uh, suaranya lagi ngomong apa, tapi mulutnya nanti ngomongnya apa. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ketika kalian nanti di sini kalian buat high quality semua aja, enggak apa-apa. Nah, di situ protectionnya enggak usah lah. Tapi terserah sih kalau ini masing-masing mau kasih kalian kasih watermark enggak apa, karena kan ini kalian ya sah aja kalian mau kasih watermark. Apalagi nanti kalau untuk skripsi, kalau skripsi wajib kalian kasih watermark supaya ini menjadi ciri khas produk kalian seperti itu. Tapi kalau apa namanya untuk sendirilah nggak penting lah watermark. Ya pada prinsipnya protection penting nggak penting lah untuk kalian. Jadi kalau memang biar tidak diduplikasi oleh orang lain ya kasih watermark. Tapi kalau watermark itu istilahnya kasih tanda lah seperti itu. Misal di sini Alia Production, nah, itu enggak apa-apa. Itu misalnya seperti itulah. Nah, nanti setelah kasih watermark, diklik save. Terus publish. Nah, kita turun dari protection ke publish. Nah, publish di sini kalian harus klik all slide, jangan select slide one slide. Kalau one slide ya yang di publish hanya slide pertama saja. Tapi kalau all slide itu seluruhnya dari slide pertama sampai slide akhir. Baru ini accessibility modenya enggak apa-apa, enggak penting, enggak usah diubah, di off kan aja. Nah, setelah settingan ini semua selesai, kalian klik publish. Nah, setelah klik publish, kita tunggu aja jalannya. Nah, akan keluar kalau setelah selesai akan keluar seperti ini. Baru kita bisa lihat diplaykan bagaimana Pak melihat hasilnya. Ya, hasil viewers. Nah, nanti bukanya dia akan via browser karena memang datanya berupa HTML5. Ini kan jadi Pak Wijin bukanya nanti akan pakai apa namanya Chrome di sini. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Di sini nah, biodata, nama, Tiwi Dayat SPD MPD, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, ya kan? Ada suaranya kan? Tahun 90. Nomor handphone 085-727-805-548. Email widi.ipasalat@gmail.com. Alamat Karangjati RT 4 RW 1 nomor 50 Kecamatan Kedah Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Itu bisa. Nah, nanti kalau untuk pengembangan lebih lanjut, kalian bisa lah sekarang banyak kan ada soundcard. Misal nanti kalian ubah suaranya. Ini, halo, halo. Nah, jadi kan bisa seperti ini. Jadi ini masing-masing. Sekarang kemarin Kak Widi dapat soundcard di jasa toko hijau. Katanya nggak boleh nyebut merek ya. Di toko hijau kemarin dapat promo, harganya berapa ya? 40.000. Kan lumayan. Jadi kita memang kadang itu perlu
melihat 11.11 ya. Jadi seperti itu. Jadi eh, gimana carilah untuk penunjang-penunjang seperti itu. Ya kemarin seperti mic ini kemarin Pak Widi dapat 9.000. Lumayan. Jadi semua itu ada strateginya. Kadang ya bisa dapat murah itu hal. Oke ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya kira ini masih sangat mudah. Memang iSpring itu dibuat memang untuk mempermudah, enggak untuk mempersulit seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masih sangat mudah ya? Oh, ya. Oke, saya baru makan-makan, gimana? Ada yang ditanyakan? Oke ya. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sebentar. Saya Pak Widi. Oh iya, silakan. Saya kan nyoba-nyoba lah. Ini kok kan tadi di preview tapi jadinya kayak gini Pak. Betul. Ada kayak apa sih? Sebentar ini. Ya, tenang. Ini Ya, Pak. bentar. Ini medianya tadi. Kan aku coba buat. Terus ini kayak ada watermark gitu. Kayak ada tanda iSpring-nya gitu loh Pak. Itu berarti instalanmu kemarin ada yang bermasalah, Dok. Jadi belum full versi. Coba sebentar, tak pin ya, biar terlihatnya ini. Jadi di sini memang iSpring-mu kemarin belum full version. Dan nanti tak tuntun. Coba semua ada yang kasusnya sama kayak Mbak Alia. Coba ada nggak? Kalau ada. Mbak Ana Bihotimatis. Oke. Gini, kalau ada silahkan sekarang ngikuti caranya Pak Widi. Mbak Alia, kamu tak sebagai contoh ya. Saya Pak. Gini, ini kamu online-nya Meet-nya pakai handphone kan? Iya Oke. Pak. Tapi Tetap di standby kan kayak gitu. Laptopnya, coba koneksi internetnya dimatiin di laptop. ini kalau saya pakai laptop aja selfie-nya gimana Pak? Biar mudah. Oh, koneksinya ini ya? Koneksinya dimatiin aja, wifi-nya dimatiin. Matiin aja wifi-nya, klik. Udah mati Pak. Udah. Terus PPT-nya dimatiin. Iya. Bisa kalau takut hilang. Oke. Udah, antivirusnya coba dimatiin. Kamu pakai antivirus apa? Nggak tahu Pak, laptopnya Bapak ini. Oh, laptopnya bawah. Coba sudut ke sudut kanan bawah. Kanan sini Pak. Itu kan ada tanda panah tuh. Ini. Silakan diklik. Ya. Coba diperjelas Pak Widi, nggak kelihatan itu tulisannya. Gini Pak, aduh. Bluetooth, terus apa aja itu? Ada Bluetooth, ada apa ini? PC, Windows Security, terus Control Center, Acer Care Center Pak. Apalagi? Ada OneDrive Personal Up to Date. Terus Udah, apa Pak. lagi? Nah, berarti antivirusnya di situ pakai Windows Defender ya. Coba kamu klik yang gambar perisai itu. Yang ini. Double klik. Ini Pak. Terus kamu klik. Sebentar. Wah, cocok gitu dari tadi. Virus and threat protection. Klik Pak. Terus bagi tulisannya lagi toh. Turun ke bawah. Itu ada Manage tulisan setting. Manage settingnya diklik. Ini. Iya Pak. Oke, nah itu di offin dulu. Real time-nya di offin semua.
Nanti kok gini setelah Pak? ya yes, terus nanti setelah diinstal di on lagi ya. Oh berarti Ini kan udah off dulu toh. Nah, terus kalau udah off dikeluarin dulu. Sudah off ya. Nah, ya. terus kemarin kamu downloadnya di mana? iSpring-nya. Gimana ya Pak? Saya bentar. Di sini Pak. Nah, itu Heeh. kamu klik kanan, Yang ini Pak, iSpring-nya. extract here, Extract here apa file? here, Here. here. Klik, yes. Mana ada foldernya? Nah, itu Nih. folder iSpring-nya, buka. Nah, itu klik kanan yang Yang ini itu, Pak, extract here. extract lagi. Nah, passwordnya www.dion73.com. Oke. Biarkan jalan. Nah, foldernya itu dibuka hasil ekstraknya. Yang ini Ya, ini di folder full buka. yang full. Nah, ini klik dipilih semua, Ctrl A, Ctrl A, terus copy, Ctrl C, Ctrl C, terus kamu ke drive C. back Pak. Ya, pokoknya di drive C, C. Oh, udah tak Ctrl C terus. Ke drive C. Oh, ya Allah. Tenang, enggak usah. Back. Klik, Yang ini Pak. langsung ke klik aja, klik. Ini. Terus ke program file. Udah. Program file. Program file yang atas, iSpring, Suite 10. Nah, Ctrl V di sini. Continue. Pak. Continue lagi. Udah. Sekarang buka patch-nya, double klik patch. Di double apa run as administration? Ya, run administration lebih bagus. Terus yes. Terus Klik ini tuh Pak. Udah keluarin. Udah beres. Antivirusmu hidupin lagi nanti ya. Coba kamu cek dulu PPT-nya, terus buat publish, apakah keluar enggak? Sebentar Pak. Aduh. Tadi gimana Pak? Kalau cara, oh yang itu ya, di ini ya Pak? Langsung klik publish saja. Yang ini, publish nih Pak? Klik. Itu sudah ya settingannya. Ini misalkan langsung diklik publish saja enggak apa-apa. Yes. Dari kemarin juga kayak gitu Pak, malah sempat hilang juga. Itu berarti cracknya belum berhasil kemarin. Ya tadi kelihatan patch-nya belum. Ya nggak keluar kan? Ya. Bisa. Bisa. Dari ngono ya tak ngajari ngono lho, senengane lho. Soalnya enggak tanya, Pak. Kemarin aku tanya, tapi Heri ya gitu. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Terus tanyanya ke Hadid katanya. Ayo Heri. Oke ya, yang lain
juga sama teman-temannya. Kalau ada masalah seperti tadi, caranya seperti Mbak Alia tadi. Oh, Mbak Alia antivirusnya dihidupin lagi ya? Nggak tahu caranya gimana, Pak. Tadi yang gambar perisai tadi loh. Bisa dihidupin. Di-on-kan lagi. Di on kayak lagi. Oke ya. Baik, yang lain ada yang ditanyakan? Selain Mbak Alia? Mbak Anastasia Sekar aman ya? Aman. Ini teman-teman mahasiswa pada di mana ini? Posisi di Salatiga apa di rumah masing-masing sekarang? Di rumah, Pak. Oh, saya kira wis mudik nih Salatiga. Resek-resek kos lah. Oke, kalau kayak gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Widi akan lihat progres satu-satu. Coba sambil sekalian Pak Widi absen. Sebentar. Kelas C. Oke, coba Pak Widi pengen dengar Mbak Nur Hasanah. Mbak Nur Hasanah? Tidak ada kelihatannya ya? Oke, ini pertemuan 9. 10 ya? Mbak Erna Octavia? Hadir, Pak. Oke, gimana progresnya udah sampai mana? Lagi nggak di rumah, Pak. Oh, progresnya sampai mana? Lagi nggak di rumah. Kamu itu loh, kamu kemarin dapat materi apa? Loh, malah live. Wah, nesui Mbak aku ini. Oke, kita lanjut. Mas Heri? Ya hadir Pak. Oke, kemarin dapat materi apa? Saya dapat materi klasifikasi materi dan perubahannya Pak. Terus progres kamu udah sampai mana? Sebentar Pak, saya Udah buat mata konsep? sudah Pak. Terus Sebentar, merangkum materinya sudah? materinya sudah. Pakai bukunya siapa? Saya pakai 2 buku Pak. 3 buku nih Pak. Yaitu yang BSE di tahun 2006. Terus yang terbaru yang revisi 2017. Sama yang bukunya SMP terbuka. Oh, oke, sip. Match tapi ya, maksudnya ada nggak yang dari ketiga buku itu miskonsepsi Ya Pak, ada nggak? saling melengkapi Pak. Saling melengkapi ya, oke. Ya. Tapi benar toh kamu akhirnya bisa melihat toh BSE itu pasti ada kekurangan di situ kan? Iya Pak. Ya. Memang ada beberapa di yang SMP terbuka itu hanya dasar, terus yang SMP yang revisi itu setengah-setengah. Nah, yang BSI ini melengkapi yang antara terbuka dan yang revisi ini, Pak. Nah, itu harapannya Pak Widi seperti itu. Jadi buku induk kalian BSE yang terbaru, cuma nanti kalian harus pakai buku yang lain karena memang jadi kasusnya nanti seperti Mas Heri di situ ketoknya lengkap, tapi ternyata setelah kita buka di buku lain, oh ternyata ini belum masuk, oh ini ternyata belum masuk. Seperti itu, jadi untuk saling melengkapi, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Heri. Selanjutnya Mbak Giza. Iya, Pak. Oke, Mbak Giza kemarin dapat materi apa? Dapat materi konsep suhu, Pak. Muai kalor gitu, Pak. Oke, peta konsep sudah buat? Belum, Pak. Ini malah ada masalah sama ice spring-nya, Pak. Oh, masalahnya gimana? Buka ice spring malah nggak bisa, itu evaluation period has expired itu, Pak. Oh, iya berarti crack-nya itu nanti. Tadi caranya seperti Mbak lihat, kalau lebih enaknya toh, itu kamu uninstall dulu,
Ya. Habis itu kamu install ulang, terus nanti nge-crack-nya kayak tadi yang tak ajarkan ke Mbak Alia tadi. Berarti di itu Pak, dihapus dulu apa gimana Pak? Di Ulang uninstall download lagi dulu, gitu? di uninstall dulu, habis itu kamu install ulang lagi, diinstal lagi, bukan Windows-nya ya, tapi iSpring-nya ya. iSpring-nya diinstal lagi, habis itu nge-crack-nya itu caranya seperti di Mbak Alia tadi ya. Nanti kalau kamu bingung, ini kan tak rekam ya, nanti kamu lihat di YouTube itu aja ya. Ya, Oke. ya, Pak. Yang penting ini materinya kamu yang dibuat peta konsep terus itu ya. Dirangkum materinya. Oke. Ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Giza. Mbak Anastasia. Iya, Pak. Kok kita melasun sih? Dapat materi apa kemarin? Energi dalam sistem kehidupan. Oke, sudah buat peta konsep? Sudah, Pak. Oke. Apa namanya? Rangkumannya pakai berapa buku? Baru 1, Pak. Oh, enggak apa-apa. Yang terpenting kamu sudah peta konsepnya udah kepegang ya? Pak, mau tanya. Ya. Kan misal kalau nggak pakai semua indikator boleh nggak, Pak? Maksudnya cuma tak ambil 3 gitu. Yang terpenting itu loh, apa namanya? KD ini kan itu. Nah, indikator kan kamu yang buat. Ya wes terserah kamu indikatornya pakai apa, yang penting mencakup semua KD-nya di situ. Gitu ya. Oke. Oh, iya, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mbak Sinta. Iya, Pak. Ya, kemarin dapat materi apa? Tentang sel. Sel, oke. Sel sudah peta konsepnya udah jadi? Peta konsepnya bentar. Peta konsep kayak materinya itu ya, Pak? Ya, maksudnya peta konsep itu loh apa? Inti-inti materinya. Oh, sudah, Pak. Sudah. Terus rangkumannya sudah? Baru peta konsepnya, Pak. Baru peta konsepnya. Oke, berarti yang penting peta konsep udah pegang dulu ya. Lendang buat rangkumannya. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ya, Sinta. Pak. Selanjutnya Mbak Alvina Sanita. Hadir, Pak. Oke, kemarin dapat materi apa? Interaksi makhluk hidup. Oke, interaksi makhluk hidup. Wah, enak banget materi ini. Sudah peta konsepnya udah jadi? Baru peta konsep aja sih, Pak. Oke, segera buat rangkumannya ya. Ya, siap, Pak. Oke, terima kasih Mbak Alvina. Selanjutnya Mbak Fadila. Hadir, Pak. Oke, kemarin dapat materi apa? Pencemaran lingkungan. Wah, malah enak mana itu. Ingat, peta konsepnya udah jadi? Belum. Oh, belum. Oh, belum, lendang berarti. Itu momen kalau di babmu itu kuis pasti 3 disiplin ilmu masuk loh ya. Itu harus harus kamu tekankan di ketiga disiplin ilmu. Jadi harus kamu bisa tahu aspek fisikanya gimana, kimianya bagaimana, biologinya bagaimana. Itu ya. Iya, Pak. Ya, tentang peta konsepnya dijadikan, terus kamu membuat rangkumannya. Oke, terima kasih Mbak Fadila. Selanjutnya Mbak Elisa. Iya, Pak. Oke, kemarin dapat materi apa? Perubahan iklim. Perubahan iklim berarti cenderung ke fisika ya berarti ya? Iya. Oke, tapi itu sedikit nyentuh ke tapi nggak tahu deh, nanti lihat KD-nya dulu seperti apa nih ya. Gimana peta konsep udah aman? Baru cari-cari nih, Pak. Oh, baru cari-cari. Oke, berarti segera ya. Segera dibuat peta konsepnya terus langsung buat rangkumannya. Harapannya Pak Widi memang minggu ini kalian materi itu udah kalian rangkum, jadi minggu depan kalian sudah mulai action seperti itu. Biar kalian tidak kedandapan nanti. Oke, gitu. Terima kasih Mbak Elisa. Selanjutnya Mas Aris. Hadir, Pak.
Oh, hadir. Gimana kabarnya Mas Aris? Alhamdulillah sehat, Pak. Aku nek ngomong-ngomong sama Mas Aris kayak malah malah bingung dewe Mas Aris kadang yo malu Pak Widi jadi malah salah tingkah dewe. Oke. Bukan, Pak. Kemarin dapat materi apa Mas Aris? Kemarin menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya, Pak. Oke, berarti itu kental banget dengan fisika, malah tiga disiplin ilmu juga masuk itu. Terutama malah IPBA-nya ya, ilmu pengetahuan bumi antariksanya kamu perdalam betul-betul di situ. Iya, Pak. Oke, peta konsep aman? Ini baru cari-cari untuk rangkumannya, Pak. Kan peta konsepnya jadi belum. Pakai buku geografi RIS yang kelas 10 sama kelas 11 itu ada. Ya, itu untuk data pendukungnya pakai buku geografi itu boleh. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Mas Aris. Selanjutnya Mbak Dewi Nur Hasanah. Mbak Dewi, ngilang, entah kemana. Selanjutnya Mbak Elis. Hadir, Pak. Oke, kemarin dapat materi apa Mbak Elis? Sistem tata surya, Pak. Wah, ini IPBA juga. Oke. Peta konsep aman? Kurang dikit, Pak. Sama dikit, cari-cari rangkuman. Tapi sudah ada progres ya? Ya, Pak. Oke, kalau IPBA itu bumi antariksa ya cenderung ke arah pure fisika IPBA seperti itu. Oke, enggak apa-apa lah, gampang juga kok. Ya, semangat Mbak Elis. Terima kasih Mbak Elis. Sama-sama, Pak. Selanjutnya Mbak Ella Hanifatunisa. Hadir, Pak. Oke, gimana? Kemarin dapat materi apa? Sama kayak Aris, Pak. Yang lapisan bumi, gunung api. IPBA ya. Oke, peta konsep sudah sampai mana? On proses, Pak. On proses. Oke, sip. Tadi kayak gitu ya, lebih ditekankan ke IPBA-nya sama tadi kalau data pendukung lebih lengkapnya pakai buku biografi boleh. Bisa. Oke, oh ya sip. Pak, Terima ini kasih. Pak, ini Noviana belum diizinin masuk, tadi keluar. Noviana, nggak ada yang masuk. Apa yang tadi pakai itu ya? Pakai akunnya apa namanya? Coba. Tadi ada akun aneh yang masuk. Coba masukin ini, lagi. Pak. Noviana, udah. Nah. Gabung aja sama kamu aja nggak apa-apa. Oh ya udah Pak, ya Pak. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ella. Mbak Alia, dapat apa kemarin? Kemarin KD 3.9 kan menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem, tapi itu agak cari di BSE itu materinya pemanasan global. Ya memang. Ya. Nanti kamu ditarik lagi toh. Ya itu makanya berupanya kan itu masih mending nanti kalau kalian sudah benar-benar masuk IPA terpadu, judulnya wis beda meneh. Jadi KD-nya seperti itu, tapi ntar judulnya itu udah beda lagi. Seperti itu. Gitu ya. Nganu, peta konsep aman? Aman. Oke, sip. Terima kasih Mbak Alia. Mas Dadin. Ya Pak, hadir. Kemarin dapat apa? Pencemaran lingkungan. Wah, ini 3 disiplin ilmu kudu masuk ini. Peta konsep gimana? Lagi proses, Pak. Oke. Nek pencemaran lingkungan. Oh ya, yang terutama teman-teman yang lain juga kalau dapat yang pencemaran lingkungan, Udin menang nggak? Wih, Heri takon Udin menang nggak? Tadi sampai perempat final Her, tapi pulang aku.
Oke, kalau yang apa namanya tadi pencemaran lingkungan itu kalau lihat KD-nya di situ lebih ke problem atau ke discovery nang? Membuat tulisan itu, Pak. Membuat tulisan iki mesti apa? Terusane apa? Membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan pengamatan. Berarti lebih condong ke problem ya. Karena kan sesuai dengan pengamatan. Jadi berdasarkan dari pengamatan terus dia membuat sebuah tulisan. Berarti lebih ke problem. Jadi nanti kamu di slide-slidemu itu, di mediamu itu juga kamu lebih tekankan ke problemnya di situ. Jadi nanti kamu akan dipetakan juga. Oh ini konsep fisikanya itu di sini, konsep kimianya nanti di sini, konsep biologinya nanti di sini seperti itu. Itu ya Mas Hanifudin ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Mas Ahmad Nur Musafa. Di Ahmad Nur Musafa ada kok. Mas Ahmad, tangi. Keluar Pak, bentar Pak, di jalan. Oh iya, saya tak skip dulu ya. Mas Haidar. Mas Haidar? Futsal Pak. Oh. IPA main ini Pak. Loh, iya aku pengen nonton jadi. Oke Mbak Naim Muntahibah. Hadir Bapak. Oke, kemarin dapat materi apa? Konsep energi, sumber energi. Oke, itu berarti lebih condong ke fisikanya lebih kental ya di situ ya. Oke, peta konsepnya gimana? Masih proses. Masih proses, oke. Sedang dibuat ya. Iya Pak. Oke, Mbak Noviana. Mbak Noviana. Hadir Pak. Oh ya. Nah. Sama Ella Pak. Iya. Oke. Oke. Gimana kemarin dapat materi apa? Nah, materimu apa? Terus nanti berhenti dulu ya, nanti skip dulu ya. Oke, selanjutnya Mbak Sofiani. Hadir Pak. Mbak Sofiani kemarin dapat materi apa? Itu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal. Oke, berarti kimia ya? Iya. Oke. Peta konsep aman? Aman Pak, lagi proses. Oke, sip. Tetap langsung dilanjutkan ke rangkuman ya. Oke, selanjutnya Mbak Ana Pihotimatis. Mbak Ana Pihotimatis. Izin Pak, baterainya 17%. Oh, yang tadi ya. Oke. Terima kasih Mbak ya udah mengingatkan. Mbak Atika Nur Hasanah. Hadir Pak. Oke, kemarin dapat materi apa? Materi pengukuran. Nah, pengukuran berarti ya fisika, lebih condong ke fisikanya ya. Tapi kalau kamu pengen apa namanya? Kamu pengen dibuat terpadu bisa. Nanti contoh-contohnya misal pernah tuh ada praktikum pertumbuhan tambah kayak gitu kan? Iya. Nah itu bisa dibuat kalian kamu ramu gimana caranya, itu kan ada konsep biologinya. Nah di situ kamu coba ukur tingginya ketambah, lah itu masuk ke pengukuran. Itu ya Mbak Tika ya. Tapi ya itu nanti masing-masing kamu sendiri sih. Kamu kan chefnya nanti. Gitu ya. Oke. Selanjutnya Mbak Nafisa. Hadir Pak. Oke, kemarin dapat materi apa? Materi 3.1 pengukuran sama kayak Mbak Atika. Oke, nah tadi kayak gitu ya modelnya. Kalau pengen apa namanya IPA terpadunya kelihatan banget, dan nanti kamu padukan misal seperti praktikum
pertumbuhan kecambah, terus habis itu dilakukan pengukuran. Itu ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nafisa. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Farihatul. Hadir, Pak. Oke, kemarin dapat apa? Klasifikasi makhluk hidup. Wah, itu enak banget tuh. Gimana peta konsepnya aman? Lagi baca-baca, Pak. Oke. Itu nanti sampai Springnya juga aman? springnya Gimana Mbak Farihatul? springnya lagi ada masalah. Kemarin kok tak coba lagi nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa lagi. Coba nanti di uninstall dulu toh, terus habis itu diinstal lagi, terus di crack kayak Mbak Alia tadi ya. Siap, Pak. Itu, Pak, materinya nanti sampai mikroskop. Gimana? Materinya sampai ke mikroskop atau sampai determinan. Dilihat KD-nya aja, KD-nya sampai mana, sejauh mana. Oh, ya. Kalau di KD sejauh apa, terus nanti di buku indukmu memang harus sampai mikroskop, ya udah sampai mikroskop gak apa-apa. Itu kan yo mikroskop kamu cari aja gambar-gambar mikroskop yang wis tahu untuk biologi umum kan? Sudah. Nonton apa wingi? Nonton nganu Brambang lagi bangun rumah. Oke gitu ya Mbak Variatul ya. Tetap semangat. Mbak Avinda. Hadir, Pak. Oke, kemarin dapat materi apa? Materi 3.3 tentang konsep campuran dan zat tunggal. Oke, berarti kimia ya. Lebih kental Iya, kimia Pak. ya. Oke, oh ya, yang dapat yang dapat materi ini yang 3.3, tolong berilah contohnya itu, maksudnya kalau kamu memberikan contoh di situ, contoh yang benar-benar kira-kira anak SMP itu mengalami kayak gitu ya. Baik, Pak. Baik. Jadi terlalu teoritis banget ya, terlalu teoritis udah masake bocahnya terlalu mikir ke teoritisan kasihan. Jadi sing kira-kira memang kalau campuran misal membuat apa nih kono. Contoh campuran apa? Gula sama kopi. Nek gula iki campuran apa larutan? Contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Iya, Pak? betul. Ya kuwi mesti. Jadi kayak membuat teh tadi gula dengan air kan jadinya larutan gula. Nek gula mbek kopi tanpa air, aku bisa dikatakan campuran. Seperti Iya, itu. Pak. Tapi gula mbek banyu jadi larutan. Hati-hati itu. Seperti itu ya. Jadi pakai kehidupan mereka sehari-hari aja. Kemarin kan di mata kuliahnya siapa kemarin? Prof Erman kan sudah dijelaskan juga kan? Nah, di situ Pak Widi juga kemarin menyinggung juga dengan Prof Erman. Jadi kalau pengen menjelaskan seperti itu, ya misal nanti dapat yang simbiosis, ya kalau zaman sekarang wes angel golekane kebo karo jala, ya jadi contoh kebo karo jala. Misal kamu contohkan dengan teman kamu seperti ini, contohkan teman kamu seperti ini boleh. Kamu rambut dengan kutu, Pak. Gimana, Mas Diri? Rambut dengan kutu, Pak, itu simbiosis. Oh, dan Pak Ijo. Oke. Terima kasih tadi Mbak Avinda ya. Oke. Iya, Selanjutnya Pak. Mbak Siti Mardia. Hadir, Pak. Oke. Dapat bab apa kemarin? 3.4 tentang suhu, Pak. Oke, suhu berarti fisika banget ya. Oke. Nah, kalau memang fisika banget, jangan terlalu memaksakan untuk mencari konsep biologinya ya. Sedih. Susah itu. Oke, selanjutnya Mas Dwi Ilham. Sedang futsal. Oh, sedang futsal. Oke. Tanding, Pak, tanding. Iya. Mbak Livia. Hadir, Pak. Oke, kemarin dapat apa? Dapat materi struktur sel. Struktur sel. Oke, berarti di situ nanti lebih kamu tampilkan gambar-gambar mikroskopis tentang struktur sel ya. Baik, Pak. Oke, itu mungkin nanti di
disinggung juga, misal apa namanya, kok sel itu dia membutuhkan oksigen itu kenapa? Nah itu juga perlu disinggung di situ. Itu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi progresnya ya kurang lebih rata-rata hampir sama. Cuman tadi sudah beberapa terlihat juga sudah mulai masuk ke rangkuman. Pak Widi harap minggu ini rangkuman kalian sudah jadi supaya berarti minggu depan paling tidak kalian sudah mulai membuat slide-slide-nya. Itu ya, ingat. Karena ini tidak dikomersialkan, kalian boleh ngambil gambar-gambar di Google, boleh dibantu, boleh. Tapi kalau nanti dikomersialkan, misal Mas Heri harus didol-dol tak tutup, itu didesain sendiri. Tapi kalau kalian jual, pengen gimana Sri? Pengen tak jual Pak, jual ke Pak Widi. Itu nanti kalau kalian pengen kreatif lagi, yang penting Pak Widi target untuk mata kuliah ini kalian bisa membuat produk medianya itu dulu. Nah nanti selanjutnya kalian pengen kembangkan sendiri, pengen belajar lebih lanjut lagi, oke, nanti Pak Widi tetap bisa standby, kalian mulai gambar apa namanya maskot-maskotnya supaya biar kelihatan itu adalah desain pure, itu boleh. Nah kalau kayak gitu kalian pengen buat jasa pembuatan media, bagus itu, lumayan. Piro Mas Her? Itu bisa mahal loh kayak gitu. Jadi paling ora per project itu murah-murahnya sekitar 300 sampai 500 ribu ya Mas ya? Tergantung kesulitannya juga sih Pak. Ya maksudnya yang sederhana ini kan palingan. Ya. Kalau yang sederhana sekitar segitu Pak, 400, 300. Lah ya, kan nggak sampai J kan? Nah, jadi kan lumayan. Kalau membuat apa namanya media-media kayak gitu, lumayan toh 200, untuk patang media kan lumayan toh. Bisa ngenyelengin. Nah itu harapannya Pak Widi, kalian bisa punya soft skill di situ. Gitu ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, waktu masih ada 5 menit lagi, Pak Widi akhiri, silahkan kalian lanjutkan untuk membuat rangkumannya. Gitu nggih? Pak Widi. Ya, gimana Mbak Nur? Saya hadir Pak, tadi sinyalnya keluar masuk lagi hujan. Iya, kelihatan. Akhirnya lagi ono berani salah wong Udah kelihatan tadi. Ya Pak, makasih Pak. Ya, tak aja ya. Maaf Pak Widi, tadi lagi di jalan. Iya, enggak apa-apa. Oke ya, gitu aja ya. Nanti silakan iSpring-nya dicek lagi. Kalau ada watermark seperti punya Mbak Alia tadi, nanti silakan dilihat di YouTube-nya ini nanti. Setelah saya upload, dilihat, terus kalian install lagi, terus crack-nya kalian ulangi lagi seperti itu. Pak Widi yakin banget, mungkin crack-nya kemarin belum berhasil, seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat Pak. Semangat. Pak.